banyak orang daftar itu ya? Iya, kemarin juga saya daftar perusahaan asuransi di situ Bu. Oh iya Bu, kebetulan saya pengen daftar asuransi, tapi menurut Ibu asuransi penting gak sih? Kalau penting menurut saya kayaknya itu cukup bermanfaat loh Bu buat kesehatan. Soalnya ada asuransi kesehatan juga. Saya kemarin diajak Pak Dedi buat daftar asuransi di situ. Namanya di perusahaan Care. Kebetulan Bu saya sebenarnya mau daftar asuransi, cuma untuk detail lebih lanjutnya kita nanya ke siapa ya? Kalau detail informasi yang banyak sih kayaknya kita bisa tanya Pak Dedi ya. Boleh dulu. Nanti coba kita tanya Pak Dedi deh. Pak Denny, tunggu Iya, Bu, bentar. ada. Saya mau nanya. Ya, Kemarin katanya Pak Denny habis daftar asuransi sama Bu Sarah ya? ya betul Bu. Nah, kebetulan ini Bu Dina tuh katanya tertarik buat daftar di asuransi kemarin itu kita katanya apa Pak Denny bisa ditanya-tanya atau gimana ya? Kalau dari sini juga boleh. Kalau ingin lebih detailnya, mending saya kebetulan mau ke tempat asuransi. Kalau begitu sekarang aja Bu ke tempat asuransi. Oh gitu ya Pak, boleh. Nah Bu, ini ruang asuransi yang pas kemarin saya sama Bu Dina Rata itu kemarin Bu. Oh iya Pak. Silakan Ibu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau daftar asuransi Pak. Oh, ada asuransi baik Ibu. Apakah sebelumnya sudah membaca informasi terkait dengan asuransi kami? Udah Pak, saya udah membaca informasi lengkapnya di website. Cuma saya belum terlalu paham untuk kelanjutan penjelasannya gimana ya Pak? Oke, jelasannya baik Ibu. Coba saya jelaskan ya tentang syarat dan ketentuan yang ada di asuransi kami. Itu syarat pendaftaran yang ada di kami itu Ibu hanya perlu mendaftarkan melampirkan dokumen-dokumen yang ada. Yang pertama itu Ibu perlu melampirkan dokumen dari identitas sendiri seperti KTP, nomor induk keluarga, dan yang lainnya kartu keluarga dan sebagainya. Selanjutnya Ibu juga perlu melampirkan dokumen dari surat permintaan asuransi dan laporan medis jika Ibu ingin asuransi medis. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Ibu apakah Ibu asuransi Ibu ambil itu mau asuransi seperti apa Ibu? Kebetulan saya mau ambil asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Ya baik Ibu, kalau asuransi kesehatan itu Ibu perlu melampirkan dokumen dari laporan medis yang Ibu misalkan Ibu punya penyakit atau apa seperti itu. Terima kasih Pak. Baik. A few moments later. Maksudnya Bu, Oh siapa Pak? yang bisa saya bantu. Ada Pak. Jadi kemarin saya habis dari pihak rumah sakit, saya diusulkan untuk operasi kepala, tapi katanya dari pihak rumah sakitnya tidak bisa tercover. Itu gimana ya Pak? Tidak bisa tercover bagaimana Bu? Dari pihak asuransi. Iya dari pihak asuransi. Saya cek dulu atas nama siapa? Dina Novita. Jadi Ibu Dina, saya cek di data konsumen asuransi terdapat dalam kategori 1 Ibu. Jadi kategori 1 memang tidak semua jenis penyakit dan operasi dapat ditangani oleh pihak asuransi, termasuk penyakit Ibu yang kemarin melakukan operasi kepala. Nah, operasi kepala itu termasuk dalam kategori 2 Bu. Jadi maaf, dari pihak asuransi tidak dapat membiayai transaksi pada penyakit Ibu. Terus gimana dong Pak? Saya kan kemarin tidak dijelaskan secara rinci mengenai kategori-kategori tersebut. Saya rugi dong. Tapi memang kalau misalkan Ibu masuk kategori 1 dan itu kategori 2 tetap tidak bisa kami biayai transaksi pembiayaan operasi Ibu kemarin. Ya udah Pak, jadi gimana? Saya mau tarik uang saya kembali, bisa tidak? Ya tidak bisa Ibu karena sesuai prosedur di asuransi kami tidak bisa di tengah jalan seperti itu menarik kembali uang atau berhenti Ibu, mohon maaf. Ya udah nanti saya kembali lagi. Ya Bu. 2,000 years later. Mari, silakan. Ada pertanyaan? Jadi ini Pak, masalah terkait dengan pengajuan klaim asuransi. Saya sebenarnya pemegang polis sudah sejak lama, tapi karena kemarin saya itu sakit dan ternyata pihak asuransinya tidak menerima pengajuan klaim saya yang melakukan karena perjanjian tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Seperti itu Pak. Oh, saya jelas dari awal Ibu. Jadi Ibu melakukan pendaftaran di perusahaan asuransi, betul? Terus Ibu sebagai pemegang polis sudah lama ya? Iya. Saya tanya dulu asuransi apa yang Ibu daftarkan kalau asuransi kesehatan? Iya, asuransi. Terus tadi Ibu mengatakan bahwa pengajuan klaim asuransi Ibu tidak diterima oleh perusahaan asuransi, betul? Betul Pak. Saya tanya dulu Ibu terlebih dahulu. Kita pastikan dulu perkaranya dan sebelum saya nanti berikan solusi. Di perjanjian Ibu sudah baca dari awal sampai akhir pada waktu itu? Sudah Pak. Melakukan pendaftaran sudah. Di websitenya memang betul tertera sudah lengkap dan saya sudah baca. Ada penjelasan lanjutan dari perusahaan asuransi pada waktu itu ketika Ibu melakukan pendaftaran? Tidak Pak. Tadi sudah sesuai dengan perjanjian, tidak ada apa-apa lagi sana. Iya Pak. Terus Ibu mengeluhkan tadi bahwa biaya
terkait dengan pengobatan itu tidak ditanggung oleh pihak asuransi dengan alasan tadi pihak asuransi ia mengatakan tidak ada di perjanjian. Betul, Pak. Berarti di perjanjian ada kategorian maksudnya seperti itu. Sebenarnya waktu itu saya tidak ada, tapi karena kemarin saya baru datang dan menanyakan kembali, baru disebutkan Pak kategori itu. Baru disebutkan di Iya. sana. Oh jadi kalau seperti itu berarti ibu tidak mengetahui informasi pasti ya terkait itu. Berarti di sini kita melihat ada satu kesalahan ya, terus di perusahaan asuransi berarti dia tidak mencantumkan informasi yang terkait dengan itu. Tadi ibu mengatakan tidak ada obrolan sama sekali dengan pihak perusahaan terkait dengan perjanjian yang sekarang. Tidak ada sama sekali. Baik, jadi saya ini dulu Bu, saya jelaskan dulu terkait dengan persoalan tersebut. Sebetulnya banyak persoalan tersebut. Jadi masalahnya di pengembalian asuransi. Ini kalau kita melihat dasar hukum sebetulnya kita bisa melihat ini sesuai satu gambaran saja seperti supaya menjadi solusi juga bagi ibu. Sebetulnya tidak ada satu kesalahan pun dari ibu ketika ibu tadi sudah membaca perjanjiannya secara utuh, ibu tidak ada yang terlewat dan pihak asuransi seharusnya mengangkat terkait dengan tadi perjanjian awal bahwa dia tidak menampung semua jenis pengobatan. Nah kalau kita lihat di sini kita rujuk dulu dasar hukumnya di pasal 4 ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen khusus di poin di poin C nya kita bisa melihat di sini bahwa seorang konsumen harus ibu sebagai pemegang polis memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Ya ini kita melihat bahwa ada kerusakan kalau pihak asuransi. Nah solusi dari saya, ibu bisa melakukan negosiasi kembali di pihak asuransi dengan badan internalnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah kalau misalkan mereka tetap bersikukuh, ibu bisa membawa ke badan mediasi penyelesaian terkait dengan asuransi. Itu bisa nanti saya pandu apabila ibu menyelesaikan di sana. Dan kalau misalkan di sana tidak selesai pula, ibu bisa menempuh jalur lain, yaitu jalur litigasi. Nah untuk sekarang solusi sementara bagi saya, silakan ibu datang lanjut ke perusahaan terkait, terus ibu minta penyelesaian.